Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigi Permatasari. Saya dari Prodi PAI semester 5 kelas ekstensi mahasiswi STAI Brebes. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis buku Al-Quran Hadis kelas 7 MTS bab 3 tentang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Baik, dalam teks tersebut kita tahu bahwa adanya ayat-ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Bisa saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Nah, dalam teks tersebut ini termasuk ke dalam aspek pengetahuan konseptual. Mengapa? Karena terdapat isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Oke, selanjutnya dalam teks tersebut itu termasuk ke dalam aspek pengetahuan faktual. Ya, karena paragraf ini mengandung pengetahuan faktual karena menyebutkan fakta-fakta yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya penyebutan nama tokoh yaitu Ibnu Katsir. Nah, di sini penjelasan mengenai tafsir ayat-ayat Al-Quran oleh Ibnu Katsir itu memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang ada. Oke, selanjutnya dalam paragraf tersebut itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual, yaitu realita. Dalam paragraf ini itu menyebutkan fakta-fakta yang berkaitan dengan ajaran agama seperti adanya malam dan siang, penciptaan laki-laki dan perempuan, serta janji Allah Subhanahu wa taala tentang pahala dan surga. Nah, ini merupakan pengetahuan faktual karena merujuk pada keadaan yang dianggap benar dalam konteks ajaran Islam. Lalu di sini dapat kita lihat bahwa adanya hadis, dalil-dalil Al-Quran maupun hadis. Nah, di sini ada isi kandungan hadis dari riwayat Muslim. Nah, di sini termasuk aspek pengetahuan konseptual. Selanjutnya dalam paragraf tersebut ya termasuk aspek pengetahuan faktual, yaitu penjelasan Abdullah bin Taslim. Nah, penjelasan tentang arti dari hadis tersebut itu memberikan informasi spesifik mengenai pemahaman tentang sedekah. Selanjutnya terdapat dalil ya ataupun ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini ada Quran surat Saba ayat 39. Nah, di sini termasuk aspek pengetahuan konseptual karena terdapat ayat-ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Saba ayat 39. Selanjutnya dalam paragraf pertama itu terdapat makna firman-Nya Allah Subhanahu wa taala akan mengancinya, yaitu dengan keberkahan harta di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Nah, itu termasuk aspek pengetahuan faktual ya, di mana terdapat definisi yang menjelaskan bahwa Allah itu akan mengganti, yaitu dengan keberkahan harta di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Lalu di sebelahnya itu ada kata al-afu. Nah, di sini juga termasuk aspek pengetahuan faktual karena terdapat definisi arti dari kata al-afu, yaitu memaafkan. Selanjutnya kita lihat ya dalam paragraf pertama itu juga ada definisi. Nah, di situ ya termasuk aspek pengetahuan faktual, yaitu di mana terdapat definisi arti bertambahnya kemuliaan orang yang pemaaf di dunia. Lalu paragraf kedua itu juga terdapat definisi ataupun arti ya, bahwasanya itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual karena terdapat definisi arti tawadu, yaitu atau merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu paragraf ketiga itu ada aspek pengetahuan faktual juga karena terdapat definisi arti ketinggian derajat orang yang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, selanjutnya dapat kita lihat bahwa ada ayat-ayat Al-Quran, yaitu Quran Al-Qasas ya,
ayat 83. Nah, di sini termasuk ke dalam aspek pengetahuan konseptual ya, karena terdapat ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Nah, di mana di sini juga terdapat isi kandungan. Ya, maka di sini termasuk aspek pengetahuan konseptual ya, karena di sini ada ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu dari surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Selanjutnya dalam paragraf tersebut itu terdapat aspek pengetahuan faktual ya, di mana itu terdapat nama tokoh seperti Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, dan Ibnu Abi Hatim. Nah, selanjutnya juga ada aspek pengetahuan konseptual karena terdapat kutipan dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-An'am ya, ayat 110. Selanjutnya dalam paragraf tersebut itu mengandung elemen pengetahuan faktual ya, karena di situ ada definisi pengertian ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang membahas tentang balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dan keburukan. Lalu juga di paragraf kedua itu masuk ke pengetahuan konseptual karena terdapat dalil Quran ya, surat Al-Lail ayat 11. Selanjutnya dalam paragraf pertama itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual ya, karena di situ ada penjelasan lawan dari zalim adalah zina, makanya itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual. Lalu dalam paragraf kedua itu juga masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual, di mana ya di situ menjelaskan ya, ada definisi penjelasan dari adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu seperti itu. Lalu pada paragraf ketiga di situ juga masuk aspek pengetahuan faktual, karena di situ juga ada definisi dari keadilan, yaitu keadilan yang paling adil itu adalah mengakui dan mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata ya, karena beriman kepadanya, nama-nama sifat-sifatnya yang baik, serta mengikhlaskan agama dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.